Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyrik Maulana dengan nomor NIM 2304090010 dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pendidikan untuk memenuhi tugas dari matkul pengantar ilmu pendidikan. Di sini saya mengambil judul permasalahannya yaitu pendidikan di Indonesia yang belum merata. Sebelum kita lanjut ke permasalahannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan, dan kedua, apa fungsi atau tujuan pendidikan. Yang ketiga, alasan mengapa pendidikan di Indonesia belum merata. Dan yang keempat itu solusi atas masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di dalam agama Islam juga diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat atau sampai meninggal. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu sebagai berikut. Thalabul ilmi faridatun ala kullil muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Dan ada juga yang mengibaratkan pendidikan adalah sebuah sistem. Ketika salah satu komponen sistem tersebut memiliki permasalahan, maka berdampak pada fungsi dan sistem komponen maupun kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan, diperlukan pembahasan secara mendasar permasalahan apa saja yang terjadi pada komponen-komponen pendidikan. Dengan pembahasan mendasar tersebut diketahui secara jelas tentang hakikat, bentuk, dan esensi permasalahan yang terjadi dihadapi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depannya untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan juga tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena tanpa pendidikan, seseorang akan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan juga sangat susah untuk melamar pekerjaan. Apalagi di Indonesia ini, untuk melamar pekerjaan itu minimal SMA atau SMK. Selanjutnya adalah apa sih penyebab pendidikan belum merata di Indonesia? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, penggantian kurikulum. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, SDM. Dan yang keempat, biaya. Penyebab pendidikan belum merata di Indonesia, yang pertama itu pergantian kurikulum. Salah satu contoh kasus adalah di tengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia, pemerintah tiba-tiba saja mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum, yaitu pergantian kurikulum menjadi K 2013
Padahal saat itu fasilitas yang ada di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang sudah maju dan ada pula yang masih sekedarnya. Karena banyak di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang masih pelosok, itu tidak merata akan pendidikannya. Selanjutnya, yang kedua, penyebab pendidikan belum meratanya di Indonesia itu ada fasilitas. Fasilitas sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Fasilitas juga menjadi faktor penting di dalam pemerataan tingkat pendidikan di Indonesia. Karena fasilitas yang baik dan mendukung akan mempermudah para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga mempermudah para siswa untuk lebih mudah dalam mengerti tentang materi apa yang sedang disampaikan atau sedang diajarkan. Salah satu daerah yang harus pemerintah bantu itu daerah-daerah yang masih pelosok. Jangan selalu mengedepankan daerah-daerah yang sudah maju. Karena daerah yang masih pelosok itu, misalnya Papua, itu juga perlu pendidikan. Karena agar meratanya sebuah pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, penyebab pendidikan belum merata di Indonesia adalah SDM. Kurangnya bimbingan yang diberikan kepada pengajar dalam hal mengajar, dan terkadang ini adalah akibat dari kurangnya sumber daya manusia di suatu daerah, menyebabkan secara terpaksa para pengajar yang belum siap mengajar sudah dijadikan pengajar. Tentu saja ini sangat berpengaruh dalam menghambat kemajuan pendidikan. Tentu saja ini sangat menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, penyebab pendidikan belum merata di Indonesia itu ada biaya. Masih banyak anak-anak sekolah yang tidak dapat bersekolah disebabkan oleh biaya pendidikan yang semakin kesini semakin mahal. Karena itu semua orang mampu membayar, karena tidak semua orang itu mampu membayar pendidikan yang begitu mahal, dikarenakan juga UMR di Indonesia yang masih tergolong rendah akan mengakibatkan banyak orang tua yang tidak sanggup untuk membayar biaya pendidikan yang semakin kesini semakin tinggi. Selanjutnya adalah faktor tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu seringnya berganti kurikulum. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang terbatas. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang masih kurang. Itu semua masih kurang, itu permasalahan itu semua dikarenakan masih kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada solusi. Solusi untuk permasalahan ini adalah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil dan tidak hanya sibuk untuk memajukan daerah-daerah yang sebenarnya sudah baik tingkat pendidikannya. Seperti kayak di ibu kota, dia sudah maju sekali, apalagi di Jakarta misalnya, itu jangan terlalu fokus dengan daerah yang sudah maju, tapi juga kita harus fokus dengan daerah-daerah yang masih terpencil, karena di situ juga banyak anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan. Untuk memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di setiap daerah sampai semua daerah sudah memiliki fasilitas yang baik, seperti di kota dan yang di mana-mana, daerah yang di mana-mana. Itu semua kita perlu memperbaiki kurikulum. Yang kedua itu membangun kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memantau kemajuan pendidikan di Indonesia.
Di sini juga masyarakat berperan aktif, bukan hanya pemerintah. Masyarakat juga perlu ikut serta untuk memajukan atau pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Yang ketiga itu melatih SDM dengan baik, karena banyak guru-guru yang sebenarnya kayak misal belum siap mengajar tapi sudah disuruh mengajar, itu sangat berpengaruh sekali untuk anak-anak atau siswa-siswa yang diajar oleh guru tersebut, karena pemahaman guru juga masih rendah. Itu juga pasti akan berpengaruh dengan murid yang diajarnya. Selanjutnya, solusi yang pertama itu pemerintah seharusnya lebih konsisten dengan kurikulum yang sudah ada. Jangan mentang-mentang misal tahun ini nama kabinet pendidikannya ini, kurikulumnya ini, tahun depan diganti lagi, ganti presiden diganti lagi nama kepala pendidikannya, misal ganti kurikulum lagi lah, itu sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu melengkapi fasilitas sebagai penunjang belajar. Dan yang terakhir itu melatih dan mengangkat kualitas tenaga pendidik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku saya yang tidak berkenan di Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.